Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Nara menikah dengan Bagas membawa harapan yang sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak membayangkan kehidupan yang mewah atau rumah besar yang gemerlap. Cukup sebuah rumah yang hangat, tempat pulang yang aman, dan tawa anak-anak yang kelak memenuhi ruang-ruang kecil di dalamnya. Dalam benaknya, kebahagiaan tumbuh perlahan, seperti tanaman yang dirawat dengan sabar, disiram doa, dan dijaga dengan cinta. Di tahun-tahun awal pernikahan, hidup mereka berjalan tenang. Pagi dimulai dengan rutinitas yang sama, malam diakhiri dengan obrolan ringan sebelum tidur. Mereka belajar saling menyesuaikan, memahami kebiasaan masing-masing, dan menertawakan hal-hal kecil yang dulu terasa sepele. Nara merasa dicintai dan Bagas tampak cukup bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani bersama. Ketidakhadiran anak belum menjadi luka kala itu. Bagi Nara, semuanya masih terasa wajar. Ia percaya, setiap keluarga punya waktu sendiri untuk lengkap. Setiap kali ada pertanyaan tentang kehamilan, ia menjawab dengan senyum, seolah hatinya pun setenang ucapannya. Ia menyimpan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, bahwa doa yang diucapkan dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri. Di malam-malam sunyi, Nara sering membayangkan masa depan. Ia membayangkan dirinya menggendong bayi, mengatur jadwal kecil, dan mengeluh tentang lelah yang manis. Ia membayangkan Bagas pulang kerja dengan senyum yang sama, tapi dengan cerita yang lebih ramai. Semua itu ia simpan rapi dalam harapan, tanpa rasa takut, tanpa prasangka. Saat itu Nara belum tahu bahwa harapan bisa berubah menjadi ujian, bahwa kesabaran yang ia pelihara dengan penuh cinta, kelak akan diuji oleh kata-kata, oleh sikap, dan oleh luka yang datang perlahan. Namun di awal pernikahan itu, ia hanya percaya satu hal. Selama ada cinta, waktu akan berpihak dan doa akan menjawab segalanya. Awalnya semua terdengar wajar. Keluarga mulai bertanya dengan nada ringan, dibalut senyum dan tawa kecil. Pertanyaan itu datang seperti basa-basi yang dianggap biasa. Sudah isi belum? Atau kapan menyusul punya momongan? Tidak ada nada menuduh. Tidak ada sorot mata yang tajam, hanya rasa ingin tahu, begitu kata mereka. Nara selalu menjawab dengan senyum yang sama, senyum yang dilatih agar tidak retak. Ia mengangguk pelan, menyebut doa dan usaha, seolah semua baik-baik saja. Tidak ada yang tahu bahwa setiap pertanyaan itu menekan dadanya sedikit demi sedikit, seperti beban kecil yang ditambahkan berulang kali hingga sesak tak lagi bisa diabaikan. Setiap pertemuan keluarga selalu berakhir di titik yang sama. Topik bisa berganti, tawa bisa pecah, hidangan bisa habis, tapi pertanyaan tentang anak selalu kembali. Seolah itu satu-satunya ukuran kelengkapan pernikahan. Seolah semua kebahagiaan lain tak cukup berarti tanpa kehadiran seorang bayi. Bagas memilih diam. Ia tidak menyela, tidak membela, dan tidak juga menegur. Bukan karena ia setuju, melainkan karena ia ingin menjaga suasana tetap tenang. Baginya, diam adalah cara tercepat menghindari konflik. Ia mengira dengan tidak memperpanjang pembicaraan, semuanya akan reda dengan sendirinya. Namun bagi Nara, diam itu terasa berbeda. Setiap kali Bagas memilih sunyi, Nara merasa berdiri sendirian di tengah ruangan yang penuh orang. Ia ingin ada satu kalimat sederhana, bukan untuk membungkam orang lain, tapi untuk menguatkannya. Satu kalimat yang mengatakan bahwa ia cukup, meski rahimnya belum memberi kehidupan. Malam-malam setelah acara keluarga sering menjadi waktu paling sunyi bagi Nara. Ia berbaring di samping suaminya, menatap langit-langit, mengulang kembali pertanyaan yang sama di kepalanya. Bukan lagi tentang kapan punya anak, melainkan sampai kapan ia harus tersenyum menahan luka yang sama. Luka tidak selalu datang dalam bentuk kata kasar. Kadang ia hadir sebagai pertanyaan yang diulang-ulang,
sebagai senyum yang menuntut jawaban, dan sebagai diam orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia hadir perlahan, hampir tak terasa, dibungkus dalam nada bercanda dan senyum tipis. Ibu mertua mulai melontarkan kalimat-kalimat yang terdengar ringan di telinga orang lain, tapi menusuk tepat di tempat paling rapuh bagi Nara. "Dulu tetangga kita itu cepat sekali dapat anak," katanya suatu sore sambil menatap Nara sekilas. "Padahal nikahnya setelah kalian." Kalimat itu diucapkan tanpa marah, tanpa nada tinggi, tapi perbandingan itu sudah cukup membuat dada Nara mengencang. Di kesempatan lain, ibu mertua menyebut nama perempuan lain, sepupu, tetangga, bahkan menantu orang lain, seolah sekadar berbagi cerita. Namun, selalu ada satu benang merah yang ditarik pelan. Mereka subur, mereka cepat memberi cucu, mereka memenuhi harapan keluarga. Dan tanpa harus menyebut nama Nara, semua orang tahu siapa yang sedang dibandingkan. Nara tersenyum, senyum yang sama seperti sebelumnya, meski kini terasa lebih berat. Ia menunduk, merapikan bajunya, mengalihkan pandangan. Di dalam dirinya, rasa malu mulai tumbuh, bukan karena ia bersalah, tapi karena ia terus-menerus dibuat merasa kurang. Rahimnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia menjadi bahan percakapan, ukuran keberhasilan, bahkan bahan candaan yang diselipkan tanpa empati. Nara belajar menelan semua itu dengan diam. Ia tidak membalas, tidak membantah. Ia percaya melawan hanya akan memperburuk keadaan. Bagas tetap di sana, duduk di sampingnya, mendengar semua kalimat itu, namun memilih diam. Mungkin ia mengira ibunya hanya bercanda. Mungkin ia takut menyakiti perasaan siapapun. Tapi bagi Nara, diam itu terasa seperti persetujuan yang tak terucap. Setiap kali pulang ke rumah, Nara merasa sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Harga dirinya terkikis pelan, bukan oleh satu kalimat kasar, melainkan oleh kumpulan kata yang terus diulang. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, bukan tentang kesalahan, tapi tentang nilai. Luka tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia hadir dalam tawa, dalam perbandingan, dan dalam senyum yang tak pernah benar-benar ramah. Nara tidak diam. Di balik senyum yang selalu ia jaga di hadapan keluarga, ia menjalani banyak ikhtiar yang tidak pernah benar-benar dilihat siapapun. Ia mendatangi dokter, berpindah dari satu ruang tunggu ke ruang lainnya. Mendengar istilah-istilah medis yang terasa asing, namun harus ia pahami. Setiap kali namanya dipanggil, ia duduk dengan harapan kecil yang bergetar, berharap kali ini ada kabar baik. Ia juga mencoba pengobatan alternatif, ramuan pahit yang diminum dengan keyakinan, pijatan yang meninggalkan nyeri, pantangan yang ditaati tanpa banyak tanya. Semua ia jalani bukan karena ia yakin sepenuhnya, tapi karena ia tidak ingin menyerah sebelum mencoba. Ia ingin membuktikan, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia sudah berusaha. Malam menjadi saksi paling jujur. Saat rumah sunyi dan Bagas terlelap, Nara bangun perlahan. Ia duduk di sudut kamar, mengangkat tangan dengan doa-doa panjang yang seringkali terputus oleh isak yang ditahan. Dalam doanya, ia tidak selalu meminta anak. Kadang ia hanya memohon kekuatan. Kadang ia meminta agar hatinya tidak hancur oleh rasa bersalah yang sebenarnya tidak pernah ia pilih. Setiap hasil yang tidak sesuai harapan meninggalkan luka baru. Kata-kata dokter yang terdengar netral, hasil pemeriksaan yang dingin, kalender yang kembali kosong, semuanya harus ia terima sendiri. Tidak ada pelukan yang cukup lama, tidak ada bahu tempat ia benar-benar bersandar. Luka itu ia simpan rapi, dibungkus dengan senyum agar tidak menambah beban siapapun. Yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan ikhtiar itu sendiri, melainkan perasaan seolah seluruh usahanya tidak pernah cukup. Seolah doa-doanya tidak bernilai karena belum menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat. Nara berharap bukan hanya untuk hadirnya seorang anak,
tapi juga untuk diterima, bahwa ia tetap layak dicintai, meski rahimnya belum memberi jawaban. Ia adalah perempuan yang berlari jauh sendirian, lalu pulang dengan langkah pelan, menyembunyikan luka agar rumah tetap terlihat baik-baik saja. Ucapan itu tidak lagi dibungkus basa-basi. Ibu mertua Nara kini melontarkannya dengan terang, seolah rasa sakit bisa dibenarkan selama diucapkan sebagai kejujuran. Di hadapan keluarga, diselamakan bersama, bahkan dalam percakapan yang terdengar biasa, Nara disebut tidak sempurna. Rahimnya dijadikan ukuran nilai, seolah seluruh dirinya mengecil hanya pada satu hal yang belum bisa ia berikan. Ia dianggap tidak menjalankan kodrat. Kalimat itu jatuh seperti palu, keras dan tanpa ampun. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya mendengarnya. Tidak ada yang menghentikan ucapan itu sebelum semakin dalam melukai. Yang tersisa hanya tatapan Nara yang menunduk, senyum tipis yang dipaksakan, dan dada yang terasa sesak menahan perih. Lebih dari itu, ia mulai disebut sebagai beban. Beban bagi keluarga, beban bagi Bagas, beban bagi masa depan yang diinginkan orang lain. Kata itu mengendap lama di kepalanya, membuat langkahnya terasa berat setiap kali melangkah masuk ke rumah. Rumah yang dulu ia bayangkan sebagai tempat berlindung, perlahan berubah menjadi ruang yang menakutkan, tempat di mana ia harus selalu waspada agar tidak salah bicara, tidak salah duduk, tidak salah hadir. Air mata Nara jatuh tanpa suara. Ia belajar menangis di kamar mandi, di balik pintu yang dikunci rapat, atau di atas sajadah setelah doa-doa panjang. Ia takut suaranya terdengar, takut kelemahannya menjadi bahan ejekan baru. Maka ia memilih sunyi, meski hatinya remuk sedikit demi sedikit. Yang paling menyakitkan adalah perasaan tidak punya tempat untuk pulang. Di rumah orang tua, ia tidak ingin menambah kekhawatiran. Di rumah mertua, ia merasa tidak diinginkan. Dan di rumahnya sendiri, ia mulai merasa asing, seperti tamu yang keberadaannya selalu dipertanyakan. Perempuan yang tetap bertahan di ruang yang melukainya hanya karena ia masih berharap cinta dan pengertian akan datang menyusul. Bagas mencintai Nara. Ia tidak pernah meragukan itu. Dalam tatapannya, dalam caranya pulang setiap hari, dan dalam doa-doa pendek yang ia ucapkan diam-diam, Nara tahu ada rasa yang tulus. Namun cinta itu seringkali berhenti di ambang keberanian. Tidak cukup kuat untuk berdiri di hadapan ibunya sendiri. Setiap kali kata-kata ibunya melukai Nara, Bagas memilih jalan tengah yang paling aman, diam. Ia tidak membantah, tidak meluruskan, tidak melindungi. Setelahnya, ia mendekati Nara dengan nada yang lebih pelan, meminta agar istrinya bersabar. Katanya ibunya hanya khawatir. Katanya, semua akan membaik jika Nara tidak terlalu mengambil hati. Kalimat-kalimat itu terdengar menenangkan, tapi justru menusuk lebih dalam. Karena yang diminta bersabar selalu Nara, yang diminta memahami selalu Nara, yang diminta mengecilkan rasa sakitnya sendiri selalu Nara. Seolah luka itu akan hilang jika tidak disebutkan. Seolah penghinaan bisa dimaafkan hanya karena datang dari orang tua. Bagas tidak sadar, atau mungkin tidak ingin sadar, bahwa sikapnya itu perlahan menghancurkan kepercayaan. Bukan karena ia tidak mencintai, tapi karena ia tidak memilih. Dan dalam pernikahan, tidak memilih juga adalah sebuah keputusan. Keputusan yang membuat Nara berdiri sendirian di tengah badai. Nara tidak pernah meminta Bagas melawan dengan amarah. Ia hanya ingin dilindungi dengan sikap. Satu kalimat tegas. Satu keberanian kecil, satu isyarat bahwa ia tidak sendirian. Namun yang ia terima hanyalah keheningan dan permintaan untuk terus kuat. Disitulah Nara mulai menyadari sesuatu yang pahit. Pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk perselingkuhan atau kebohongan besar. Kadang ia hadir sebagai diam. Diam yang membiarkan luka berulang. Diam yang memilih kenyamanan sendiri di atas martabat orang yang dicintai. Titik di mana cinta dan keberanian berpisah jalan, dan Nara mulai bertanya pada dirinya sendiri, berapa lama lagi ia harus kuat sendirian sebelum benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Nara mulai berubah,
Meski hampir tak ada yang benar-benar menyadarinya, ia tidak lagi membalas pertanyaan dengan cerita panjang, tidak lagi berusaha menjelaskan perasaannya. Senyumnya masih ada, tapi hanya sebagai kebiasaan, bukan lagi tempat pulang bagi hatinya. Ia belajar bahwa bicara tidak selalu membawa pemahaman, dan diam seringkali terasa lebih aman. Setiap kali ia mencoba membuka luka, respons yang datang selalu sama. Sabar, ikhlas, jangan dibawa ke hati. Kata-kata itu perlahan membuat Nara lelah sebelum sempat berharap. Maka ia memilih menarik diri, bukan untuk menghukum siapapun, tapi untuk menyelamatkan sisa dirinya yang masih ingin bertahan. Di dalam rumah yang sama, Nara merasa seperti tamu. Ia hadir secara fisik, tapi jiwanya terus mundur selangkah demi selangkah. Percakapan dengan Bagas menjadi singkat dan fungsional, tentang makan, tentang jadwal, tentang hal-hal kecil yang tidak menyentuh perasaan. Ia berhenti berharap dimengerti, karena harapan itu terlalu sering berakhir menjadi kekecewaan. Malam-malamnya diisi dengan keheningan yang panjang. Tangisnya tidak lagi meledak, tapi mengalir pelan di dalam dada. Ia menahan air mata, bukan karena kuat, tapi karena sudah terlalu terbiasa menelan perih sendirian. Luka batinnya tumbuh tanpa suara, jauh lebih cepat daripada harapan untuk sembuh. Nara mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia tidak hanya berjuang melawan hinaan, tapi juga melawan rasa kesepian dalam pernikahannya sendiri. Dan kesepian itu terasa lebih menyiksa daripada semua kata tajam yang pernah ia dengar. Titik di mana Nara tidak lagi meminta, tidak lagi menunggu. Ia hanya bertahan dalam diam, sambil perlahan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cinta yang membuatnya terus terluka masih layak ia jaga? Di tengah kehancuran batinnya, Nara akhirnya berani bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan yang selama ini ia hindari karena terlalu menyakitkan. Apakah nilai seorang perempuan hanya diukur dari rahimnya? Apakah seluruh kasih, kesetiaan, dan pengorbanannya tidak berarti hanya karena ia belum mampu memberi keturunan? Pertanyaan itu mengguncang kesadarannya. Selama ini Nara hidup dengan satu tujuan, diterima. Ia berusaha menjadi menantu yang baik, istri yang sabar, perempuan yang tidak banyak menuntut. Ia menundukkan kepala setiap kali kata-kata ibu mertua melukai harga dirinya, berharap suatu hari sikap baik itu akan dibalas dengan pengertian. Namun yang ia terima justru luka yang terus diulang. Perlahan Nara menyadari, ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu membuktikan kelayakannya pada orang lain sampai lupa menjaga martabatnya sendiri. Ia berjuang bukan hanya untuk memiliki anak, tapi untuk dianggap cukup sebagai manusia. Dan perjuangan itu telah menguras jiwanya lebih dari yang ia sadari. Ia mulai melihat dirinya dengan sudut pandang baru, bahwa ia bukan rahim yang gagal, bukan perempuan yang kurang. Ia adalah Nara, perempuan yang mencintai dengan sungguh-sungguh, yang bertahan di tengah hinaan, yang tetap memilih lembut meski hatinya remuk. Kesadaran itu tidak serta-merta menghapus luka, tapi memberi Nara sesuatu yang telah lama hilang, keberanian untuk menghargai dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Nara mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia kubur dalam-dalam, bahwa bertahan tanpa dihormati bukanlah bentuk kesabaran, melainkan pengabaian terhadap diri sendiri. Dan jika ia ingin tetap hidup, bukan sekadar bertahan, ia harus mulai berdiri di pihaknya sendiri. Keputusan besar yang diambil dengan gegap gembita. Ini tentang bangkitnya kesadaran pelan-pelan. Tentang Nara yang akhirnya mengerti, martabat tidak diberikan oleh orang lain, dan seorang perempuan tidak perlu rahim yang sempurna untuk menjadi manusia yang utuh. Nara berhenti menunggu seseorang datang menyelamatkannya. Ia menyadari, selama ini ia terlalu berharap pada perlindungan yang tak pernah benar-benar diberikan. Diam Bagas, sikap ibu mertua, dan tekanan yang terus dibiarkan telah mengajarkannya satu hal pahit. Jika ia tidak membela dirinya sendiri, tak ada yang akan melakukannya. Pelan-pelan, Nara mulai membangun batas. Bukan dengan suara tinggi atau kemarahan yang meledak, melainkan dengan ketegasan yang lahir dari kesadaran. Ia tidak lagi menanggapi setiap sindiran. Ia tidak lagi memaksa dirinya hadir di ruang-ruang yang hanya membuatnya merasa kecil. Setiap kata yang merendahkan kini ia hadapi dengan jarak. Bukan untuk lari, tapi untuk melindungi kewarasannya. Untuk pertama kalinya, Nara berani menyatakan apa yang ia rasakan.
Ia menyampaikan pada Bagas bahwa kesabarannya bukan tanpa batas, bahwa cinta tidak seharusnya menuntutnya menelan penghinaan. Ia tidak mengancam, tidak memohon. Ia hanya menyampaikan kebenaran. Ia ingin dihormati atau ia akan memilih menjaga dirinya sendiri. Pilihan itu menggantung di udara. Bertahan dengan satu syarat yang jelas, ia diperlakukan sebagai istri dan manusia yang utuh. Atau melangkah pergi, bukan sebagai perempuan yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang memilih waras daripada terus terluka. Apapun keputusannya, Nara tahu satu hal pasti. Ia tidak akan lagi hidup di bawah bayang-bayang hinaan. Perempuan yang berhenti mengecilkan dirinya demi diterima, tentang Nara yang akhirnya mengerti bahwa harga dirinya terlalu berharga untuk ditukar dengan pengakuan yang tak pernah tulus. Nara akhirnya berdiri di titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan perempuan yang sempurna menurut ukuran orang lain. Bukan istri yang mampu memberikan keturunan. Bukan menantu yang memenuhi ekspektasi keluarga. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa utuh di hadapan dirinya sendiri. Ia tidak lagi menilai hidupnya dari apa yang tidak ia miliki, melainkan dari siapa ia telah menjadi. Rahimnya mungkin kosong, tetapi hatinya telah melewati begitu banyak perjuangan. Ia belajar bertahan dalam sunyi, menerima luka tanpa membenci, dan bangkit tanpa harus merendahkan orang lain. Dari rasa sakit itu, tumbuh kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan untuk mengatakan cukup, untuk memilih diri sendiri, dan untuk menolak hidup dalam penghinaan. Nara memahami bahwa menjadi ibu bukan satu-satunya cara untuk menjadi perempuan yang berharga. Cinta tidak selalu hadir dalam bentuk darah dan daging. Ia bisa hadir dalam kepedulian, dalam keteguhan, dalam keberanian menjaga martabat meski dunia berkali-kali meremehkan. Ia belajar bahwa hidupnya tidak pantas diukur dari rahimnya, apalagi dari luka yang ia derita diam-diam selama bertahun-tahun. Ia menatap masa depan dengan langkah yang lebih ringan. Entah bersama Bagas dengan batas yang kini jelas, atau berjalan sendiri dengan kepala tegak, Nara tidak lagi takut. Ia telah berdamai dengan dirinya. Ia tidak meminta pengakuan, tidak menunggu pembenaran. Ia hanya memilih hidup yang tidak lagi menyakitinya. Nara bukan perempuan yang kalah. Ia adalah perempuan yang selamat, yang belajar bahwa utuh bukan berarti tanpa luka, melainkan mampu hidup tanpa membiarkan luka menentukan nilainya. Dan dari sanalah, hidupnya benar-benar dimulai.